Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami malam kami istirahat hingga kami boleh bangun di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di pagi ini dengan judul Pukat Injil. Pukat Injil. Matius 13 ayat 47, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Sekali lagi, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Matius 13 ayat 47. Sekali lagi judul renungan kita adalah Pukat Injil. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Allah. Bila tugas Injil itu sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat. Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Bahkan orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh rohnya. Sebab orang-orang berdosa ini berada dalam umat Allah. Orang berada dalam bahaya, mengira bahwa Allah memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohon kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat akan beralih kepada Allah. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama sampai masa penuaian tiba. Ikan yang baik dan yang buruk sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada masa pencobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Allah tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Menjelang masa pencobaan,
Rohnya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya yang akan ditinggalkan binasa. Allah sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 89 dan halaman 90. Saudaraku yang kekasih, jelas renungan kita hari ini mengatakan bahwa pada akhirnya orang baik dan orang jahat akan dipisahkan. Dan itu terjadi pada waktu ketika Yesus telah datang ke atas dunia ini. Penghukuman akan diberikan kepada setiap orang yang telah menerima Tuhan, sudah mengenal Tuhan tetapi tidak mau hidup di dalam terang atau di dalam jalan Tuhan. Maka ketika dia diterima seperti pukat atau jaring menerima semua ikan, tapi pada akhirnya ikan yang tidak baik akan dipisahkan daripada ikan yang baik, dan ikan yang tidak baik itu akan dibuang. Ini adalah gambaran tentang orang-orang yang sudah tahu Tuhan tapi tidak mau turut Tuhan akan dibinasakan. Maka pilihan ada pada kita masing-masing. Maukah kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan agar pada waktu Tuhan datang kita termasuk pada golongan yang diselamatkan, yang akan menerima hidup kekal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan berkati pekabaran ini boleh menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh kami hidupkan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami dapat memilih untuk terus setia hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, agar waktu Tuhan datang kami ditemukan setia. Kami boleh dibawa pulang ke rumah yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati setiap pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada, dalam semua pergumulan hidup dan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kami rasakan dari Tuhan. Biarlah kiranya selalu kami hidup ada dalam terang Tuhan. Pimpin setiap pekerjaan kami, tanggung jawab kami, apapun kami lakukan, biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami Bapa, ampunilah dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita dan sampai jumpa pada ibadah renungan harian pada besok pagi. Shalom.